Kita ganti dulu aja. Jadi, Ibu udah bawa. Di sini, Ibu sudah membuat LKPD. LKPD apa sih, Bu? Lembar kerja peserta didik yang kayak biasa. Nah, di LKPD ini nanti kamu ada tugasnya. Ada gambar tentang sapi. Tahu kan badannya sapi kayak apa? Tahu. Aduh, itu mau munculin ini masih mati lampu ya? Apa mati lampunya dari? Oh, dari kemarin mati lampu juga. Yang mana? Ibu, padahal Ibu udah menyiapkan ada puzzle tentang sapi. Bentuknya seperti ini. Aku baca dari dulu deh ya. Wah, sering sekali. Apanya? Ya itu kan masih pakai baterai. Bentar ya. Ibu bagiin LKPD-nya aja. Nanti kalian melihat dulu sambil dengerin Ibu menjelaskan ya, karena listriknya lagi mati. Alhamdulillah. Namanya habis, Bu. Oke, kita putar badan lagi deh. Anggaran tetap kelihatan ganteng kok walaupun mereka mati. Makanya kan sebetulnya banyak dari pensul penciptaan selanjutnya makanya itu masuk ke tahap pensul. Yuk perhatikan dulu semuanya mas ya. Sapi yang sedang berada di hadapan kalian. Ada gambar sapi. Muridnya tidak pernah melihat itu saja. Apakah sapi-sapi tersebut tidak pernah kenyang? Memang perutnya tidak akan kesembuhannya. Jadi penasaran? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kelihatan ke yang di belakang. Yang di belakang kelihatan. Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Furqan Rahman. Apa
Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, di awal video kalian melihat sapi-sapi yang tidak berhenti mengunyah, bukan? Kira-kira kenapa ya? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada sapi. Tahukah kalian bahwa sapi adalah termasuk hewan ruminansia atau hewan pemamah biak? Pemamah biak. Apalagi ya itu? Nah, untuk memahaminya, silakan kalian simak video berikut ini. Hewan ruminansia atau hewan pemamah biak adalah hewan yang memamah atau mengunyah makanan sebanyak 2 kali tahapan. Contoh hewan lainnya selain sapi yaitu kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Dan termasuk hewan-hewan Anak-anak, ruminansia ya. sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput anak-anak. Anak-anak, sekarang ayo kita pelajari mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, mula-mula makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti Ini diperhatikan dengan jelas ya, nanti ada gigi tugasnya. sapi tersusun dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Kemudian setelah gigi adalah lidah. Anak-anak, lidah sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah oleh sapi menuju lambung. Karena sapi nggak punya tangan, jadi narik serumput-rumputnya ke lidah. Di dalam mulut sapi juga terdapat saliva atau air liur. Saliva atau bahasanya air liur. Air liur kita sekarang apa ya? Khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva atau air liur ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, anak-anak, setelah makanan mengalami proses penghancuran di mulut, kemudian makanan akan menuju lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, anak-anak. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Nah, anak-anak, tahu tidak? Lambung sapi terdiri atas 4 bagian loh, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abemasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut, anak-anak. Bagian yang pertama adalah rumen. Nah, anak-anak, rumen disebut juga perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh gigi rumen. Nah, anak-anak, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah retikulum atau disebut dengan perut dalam. Di dalam retikulum, anak-anak, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga jika ada benda-benda asing maka tidak akan masuk ke dalam omasum nantinya. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abemasum.
Air masuk disebut juga dengan perut masuk. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan makanan. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan peksin yang dihasilkan oleh abu masuk. Selain itu, abu masuk juga menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abu masuk, makanan akan bergerak menuju usus halus anak-anak. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Kemudian selanjutnya, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh sapi akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selesai. Nah, selanjutnya siapa yang pernah lihat ini? Kan tadi kamu udah lihat sapi, ya kan? Salah satu yang dihasilkan oleh sapi itu ada susunya. Siapa yang suka pakai susu sapi? Nah, minum susu sapi, betul. Siapa suka minum susu sapi? Di susu sapi ini kita lihat ada iklannya, ada iklannya di YouTube. Lihat proses dari mulai sapi itu diperah ya. Susu UHT dan tetap menjadi nomor 1 di Indonesia. Menutrisi negeri setiap hari sama segala penjuru. Memberi rasa terbaik susu asli. Ngemani dari dulu hingga kini. 50 tahun sudah ditaruh hati menjadi pionir susu UHT yang tak pernah berhenti berinovasi. Kalian pernah lihat iklan ini nggak di TV? Ah, sering lihat iklan ini di TV. Nah, apa sih gunanya iklan itu di TV? Atau apa sih gunanya iklan itu? Karena kita kalau lagi nonton YouTube juga kan suka tiba-tiba ada iklan, betul nggak? Betul. Nah, sebenarnya apa sih gunanya kok ada iklan dulu? Ada iklan di TV, lagi nonton TV, ada iklan. Atau kalau misalnya kita lagi membaca, ini majalah namanya. Kita lagi membaca majalah. Di sini ibu lagi baca majalah. Ya ampun, bagus banget ya ini lemarinya. Nah, gunanya untuk apa sih kok ada iklan terus? Iya, untuk mempromosikan. Bagus, iya. Ada lagi yang tahu buat apa sih kok ada iklan di TV, ada iklan di majalah, ada iklan di koran? Untuk apa? Buat beli. Apaan? Biar orang tertarik pada beli. Betul. Nah, memang tujuannya iklan sendiri ini untuk menarik perhatian para pembeli. Jadi kalau misalnya kita lagi lihat nih, ada di TV, wah ada iklan susu ultra, aku jadi pengen cobain susu ultra, enak kali ya. Akhirnya karena sering nonton iklan, kamu jadi tertarik pengen cobain si susu ultra, belilah kamu susu ultra. Ada lagi misalnya ada iklan tentang Yakult. Yakult itu sehat nggak sih buat tubuh kita? Khususnya Yakult itu untuk apa di tubuh kita? Untuk usus. Kenapa ususnya? Nah, yang disampaikan sama Onkan, sama Andri, sama Iyo yang cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu adalah salah satu iklan juga. Dengan adanya iklan itu kamu jadi pengen beli, ya kan? Balik lagi ke si sapi. Sapi tadi yang pertama menghasilkan susu. Susunya bisa kalian minum. Selain susu ada apanya lagi sih yang bisa kita manfaatkan dari sapi? Dagingnya, betul. Siapa yang suka
Waktunya tidak lama ya untuk menyusun puzzle ini. Coba buka. Banyak buka baru. Harus pas ya badannya. Bisa nggak? Weh, good job. Siap loh. Oh iya. Nanti kan sama. Kalau ke depan boleh. Waktunya 4 menit lagi ya. Waktunya 4